Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern. Materi ini meliputi tiga pembahasan utama, yaitu multi-level marketing, waralaba, dan persaingan usaha. Selain pengertiannya, saya akan memberikan contoh yang berkembang di lingkungan masyarakat pada saat ini. Langsung saja ke materinya, itu yang pertama, multi-level marketing. Multi-level marketing adalah sistem pemasaran yang dilakukan secara berjenjang. Seorang anggota tidak hanya memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk, tetapi juga memperoleh bonus dari anggota baru yang berhasil direkrut melalui penjualan. Dengan kata lain, keuntungan diperoleh dari dua sumber, yaitu penjualan produk dan pengembangan jaringan pemasaran. Contoh saat ini yaitu contoh MLM yang legal di Indonesia adalah perusahaan yang menjual produk kesehatan, kosmetik, atau kebutuhan rumah tangga melalui jaringan distributor. Misalnya, seorang menjadi distributor produk suplemen kesehatan. Ia memperoleh keuntungan dari penjualan produk sendiri dan juga memperoleh bonus ketika anggota yang direkrut berhasil menjual produk. Namun saat ini banyak juga muncul MLM ilegal atau money game, yaitu bisnis yang lebih menguntungkan perekrutan anggota dibandingkan penjualan produk. Biasanya peserta diminta menyetor uang dalam jumlah besar dengan janji keuntungan yang tinggi. Praktik seperti ini dilarang baik menurut hukum negara maupun hukum Islam. Nah, tinjauan hukum Islam terhadap MLM, hukum asal kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman. Artinya MLM diperbolehkan apabila memiliki produk yang nyata, harga produk yang wajar, bonus berasal dari penjualan, sistemnya transparan, dan tidak serta merugikan orang lain. Sebaliknya, apabila keuntungannya berasal dari perekrutan anggota baru tanpa adanya penjualan produk yang jelas, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan. Contoh, saat ini banyak MLM berkedok yang menjanjikan keuntungan puluhan persen dalam jangka waktu singkat hanya dengan mengajak anggota baru. Prinsip seperti ini termasuk money game dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada waralaba. Waralaba atau franchise adalah kerjasama bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan merek, sistem usaha, serta operasional yang sudah terbukti berhasil. Penerima waralaba membayar biaya tertentu kepada pemilik merek sebagai imbalan atas penggunaan sistem tersebut. Contoh waralaba pada saat ini ada Indomaret, Alfamart, dan ST Indonesia. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam terhadap waralaba. Dalam perspektif Islam, waralaba diperbolehkan karena mengandung beberapa akad seperti akad kerjasama, akad sewa penggunaan merek, dan akad jual beli produk. Namun terdapat beberapa syarat agar sesuai syariat, yaitu produk yang dijual itu harus halal, biaya yang dibayarkan harus jelas, tidak mengandung riba, tidak ada unsur penipuan, serta kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban secara adil. Contoh, misalnya seorang membuka gerai makanan halal dengan sistem franchise. Seluruh biaya kerjasama sudah disepakati sejak awal dan tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Sebaliknya, apabila waralaba menjual produk yang diharamkan seperti minuman keras atau makanan yang mengandung babi, maka tidak diperbolehkan menurut Islam. Selanjutnya ada persaingan usaha. Persaingan usaha adalah keadaan ketika dua atau lebih pelaku usaha menawarkan barang atau jasa yang sama untuk menarik perhatian konsumen. Persaingan sebaiknya memberikan manfaat karena mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk pelayanan dan harga yang lebih kompetitif. Contoh saat ini ada seperti Shopee dan Tokopedia, Gojek dan Grab. Nah, masing-masing berusaha memberikan pelayanan terbaik agar konsumen memilih produknya. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha. Islam mendorong persaingan yang sehat, artinya pelaku usaha boleh bersaing dalam melakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Islam melarang berbagai praktik seperti penyimpanan barang, monopoli, penipuan, manipulasi harga, penyebaran informasi palsu mengenai pesaing, serta pemalsuan produk.
Contoh persaingan yang sehat adalah dua toko pakaian yang saling berlomba memberikan kualitas terbaik dan pelayanan yang ramah. Sedangkan contoh persaingan yang tidak sehat adalah penjual produk palsu menggunakan merek terkenal, mengenakan harga masker pada saat terjadi bencana, atau menyebabkan berita bohong tentang toko persaing agar pelanggannya berpindah. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang perkembangan bisnis modern, namun setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, maupun penipuan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kegiatan bisnis dapat hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperoleh keberkahan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.